Kita dituntut untuk menjadi saluran hidup kekal itu dan membagikannya kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya mengalirkan hidup itu? Bagaimana caranya menghasilkan talenta atau minat tambahan itu? Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang perumpamaan talenta yang dicatat di Matius 25 ayat 14-30. Dan kita sampai pada bagian akhir dari perumpamaan ini. Jika Allah telah mempercayakan sesuatu kepada Anda, apakah itu satu mina atau satu talenta, apa yang akan Anda kerjakan dengan itu? Di hari penghakiman nanti, apakah Anda akan berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberiku hidup. Aku telah menjaganya dengan aman selama bertahun-tahun. Aku takut kehilangan hidup itu, jadi kusimpan saja. Ini dia hidup itu masih utuh, ini kukembalikan kepadamu." Jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mengalami kejutan besar. Anda akan berada dalam masalah yang sangat serius. Yesus akan berkata kepada Anda, "Enyahlah daripadaku, hai kamu hamba yang tidak berguna." Lalu Anda berkata, "Tuhan, mengapa Engkau marah? Sabar dulu. Aku tahu Engkau orang yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Aku takut hal ini akan terjadi, karena itu aku menyimpan hidup ini baik-baik. Ini kukembalikan kepadamu." Dari sini jelas terlihat bahwa Anda tidak mengerti sama sekali pesan dari Yesus ini. Allah memberi kita hidup ini bukan agar kita menyelamatkan diri sendiri. Ia memberi kita hidup dengan suatu kepercayaan bahwa kita akan melayani Dia dengan hidup itu, yakni membagikan hidup itu kepada orang lain. Kita harus hidup untuk orang lain dan untuk Dia. Jika Kristus telah mati bagi kita, maka kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan hidup untuk Dia artinya bahwa kita dituntut untuk menjadi saluran hidup kekal itu dan membagikannya kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya mengalirkan hidup itu? Bagaimana caranya menghasilkan talenta atau minat tambahan itu? Saat orang lain mulai mengalami perubahan yang terjadi di dalam diri Anda, selama ini mereka mengenal Anda sebagai seorang yang keras dan kasar. Namun mereka mulai melihat Anda menunjukkan kelembutan. Dari seorang yang pemarah berubah menjadi seorang yang mudah mengampuni. Dari seorang yang selalu bersungut-sungut menjadi seorang yang selalu bersyukur. Saat orang lain mulai melihat karakter Kristus di dalam diri Anda melalui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri Anda, yang pada akhirnya membuat orang lain mulai tertarik dengan Kristus dan ingin mengenal dan mencari wajah Kristus. Saat itulah Anda mulai membagikan hidup itu kepada orang lain. Pada saat Anda membagikan hidup Kristus di dalam diri Anda kepada orang lain, apakah hidup di dalam diri Anda akan berkurang? Apakah takaran hidup di dalam diri Anda itu menurun? Sama sekali tidak. Disitulah keajaibannya. Anda masih memiliki hidup itu, dan sekarang ada orang lain yang ikut memiliki hidup itu melalui Anda. Artinya hidup di dalam diri Anda sekarang mulai menjadi dua, karena Anda telah memberikan hidup itu kepada orang lain. Anda menjadi saluran hidup itu buat Dia. Jika Anda berikan lagi hidup itu kepada yang lainnya lagi, dan orang itu menjadi murid Tuhan, hidup yang awalnya hanya satu di dalam diri Anda, sekarang berkembang menjadi 2, 3, 5, mungkin 7, atau bahkan 10. Ini mengingatkan kita pada perkara minyak cadangan, atau tambahan talenta, atau tambahan mina yang sedang kita bicarakan ini. Begitulah proses ini berjalan, dan itulah yang dimaksudkan dengan cadangan minyak atau tambahan talenta atau tambahan mina. Anda masih memiliki hidup itu di dalam diri Anda, dan terjadi penambahan karena adanya orang lain yang ikut menerima hidup itu melalui Anda. Dan penambahan ini akan terus berlanjut sampai pada hari di mana tuan atau majikan itu datang, lalu mengadakan perhitungan, yakni pada hari penghakiman nanti, atau saat Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Di hari penghakiman itu, saat kita berdiri di hadapan Yesus, kita tidak akan berdiri dengan gugup dan berkata, "Tuhan, Engkau telah memberiku hidup, inilah hidup itu, aku telah menjaganya dengan baik. Ini masih utuh, aku kembalikan kepadamu." Tidak, kita tidak akan berkata seperti itu. Akan tetapi akan sangat indah jika kita bisa berkata, "Tuhan, hidup yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, ada hidup yang ini, ada hidup yang itu, ada lagi yang di sana."
Paulus dalam pernyataan di 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata, "Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Kalianlah bukti hidup yang ada padaku, karena kalian telah menerima hidup yang sama denganku dan yang masih ada padaku." Semua jemaat itu ada di Korintus, Filipi, Kolose, Efesus, dan seterusnya. Sungguh banyak talenta yang dihasilkan oleh Paulus. Paulus telah menjadi seorang jutawan rohani. Matius 16 ayat 25 berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saat Anda memberikan hidup Anda bagi orang lain, saat Anda memuridkan dia, Anda sedang memberikan waktu dan tenaga Anda. Mungkin Anda bahkan menjadi susah tidur ketika orang itu mengalami masalah. Dapat dikatakan bahwa apa yang Anda lakukan adalah tindakan yang memberikan hidup Anda bagi orang lain. Anda memang memberikan hidup itu, namun Anda memperolehnya kembali berlipat ganda justru di saat Anda memberi hidup itu. Mari kita perhatikan bagian akhir dari perumpamaan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini sungguh mengerikan. Tuan itu berkata, "Ambil 1 talenta yang ada pada dirinya." Matius 25 ayat 28. Jika talenta itu adalah hidup yang telah diberikannya kepada Anda, dan 1 talenta itu kemudian disita dari Anda, berarti Anda kehilangan segalanya. Anda telah kehilangan hidup yang diberikan kepada Anda. Poin ini ditegaskan secara gamblang di ayat 30. "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kehidupan yang paling gelap." Di dalam Alkitab, hidup selalu diasosiasikan dengan terang. Dan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi terang hidup. Kisah Rasul 13 ayat 47. Terang dan hidup selalu berkaitan. Jika ada terang, maka ada hidup. Ini juga berarti bahwa di dalam Alkitab, kegelapan selalu berkaitan dengan kematian. Kegelapan dan kematian selalu beriringan. Kegelapan di luar berarti tempat bagi kematian. Itu adalah tempat bagi kematian kekal, lawan dari kehidupan rohani. Petrus mengatakan bahwa kegelapan yang paling dahsyat ini disediakan bagi pendosa yang dikuasai nafsu zina, 2 Petrus 2 ayat 17. Meratap dan mengertakkan gigi adalah hal yang akan mereka lakukan di kegelapan yang paling dahsyat itu. Inilah tempat bagi orang-orang munafik, Matius 24 ayat 51, sama halnya dengan hamba yang tidak berguna. Ia juga akan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang munafik. 2 kali Alkitab berkata bahwa tempat bagi orang-orang munafik itu adalah Gehenna atau neraka, Matius 23, 15, dan 33. 2 kali kita menemukan kata neraka di sana, dan kesanalah hamba yang tidak berguna itu dicampakkan. Di dalam perumpamaan ini, orang yang memiliki 2 talenta harus menghasilkan paling sedikit 2 talenta, dan orang yang memiliki 1 talenta hanya perlu menghasilkan 1 talenta. Namun ternyata ia tidak berhasil memenuhinya. Di sini terlihat adanya hubungan langsung antara komitmen dan hasil. Tidaklah mengherankan kalau hamba yang menerima 1 talenta itu kemudian menjadi hamba yang gagal. Ia menerima 1 talenta namun tidak menghasilkan apa-apa. Ia tidak memiliki kelebihan atau cadangan yang menjadi pokok bahasan kita dalam perumpamaan ini. Komitmennya yang rendah terhadap majikannya sudah terlihat dari fakta bahwa ia hanya dipercayakan dengan 1 talenta. Sekarang, komitmen seperti apakah yang ada pada diri Anda? Sanggupkah Anda dengan setulus hati berkata bahwa Anda hidup untuk Yesus Kristus? Jika Anda tidak sanggup, berhati-hatilah, karena Anda tidak akan menghasilkan kelebihan atau cadangan itu. Tetapi jika Anda hidup untuk Dia, maka di hari perhitungan atau penghakiman nanti, Anda bisa berkata, "Lihat, anakku laki-laki dan perempuan telah mengikut Engkau. Aku telah membawa mereka kepadamu, dan lihat juga teman-temanku dan banyak jemaat di gereja ini." Jika Anda telah membawa mereka semua kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi mahkota Anda di hari penghakiman itu. Mereka lah yang akan menjadi bukti dari kasih karunia dan kuasa Allah di dalam hidup Anda. Ingatlah, di dalam kehilangan hidup itu, Anda justru akan memperolehnya. Di dalam memberikan diri Anda kepada orang lain, Anda justru melipat gandakan hidup itu di dalam diri orang lain. Memang bukan jalan yang mudah, namun Anda akan melihat betapa layaknya jalan itu ditempuh. Pada saat itu Anda akan berdiri di hadapannya dengan kasih karunia-Nya, bersuka cita bersama dengan para malaikat di atas sana.
Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.